Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Tommy menatap Novia dan bertanya dengan tajam, "Apakah benar kau adalah wanita miliknya?" Novia menangis dan berkata, "Bukan, aku bukan wanitanya. Aku dipaksa olehnya." Tommy melihat ke arah Mandor dan berkata dengan suara dingin, "Karena dia sendiri tidak mengakui bahwa dia adalah wanitamu, jadi kau jangan mengada-ngada di sini." Mandor itu merasa sangat tidak rela ketika melihat sekelompok orang ini akan membawa pergi Novia. Jadi dia berkata dengan suara dingin, "Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Aku akan bilang sekali lagi, dia adalah wanitaku." "No, Tommy," saat ini mendengus dingin, "kau sendiri yang mencari mati." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya, lalu mengarahkan moncong pistol ke Mandor itu dan tanpa ragu menarik pelatuknya. Dengan bunyi bang, moncong pistol mengeluarkan semburan api dan sebuah peluru langsung masuk ke dahi Mandor itu. Mandor yang tadi sombong itu seketika berubah menjadi mayat. Novia menjerit ketakutan, namun Tommy sama sekali tidak peduli. Dia langsung berbalik dan berkata kepada para pengikutnya, "Pesawat masih menunggu di bandara. Kita harus segera pergi." Novia yang ketakutan segera didorong ke dalam mobil. Tommy juga masuk ke mobil yang dia kendarai tadi. Tak lama kemudian, konvoi mobil itu meninggalkan tambang batu bara dan menuju bandara setempat. Konvoi mobil membutuhkan waktu hampir 3 jam untuk mencapai bandara setempat. Saat ini, di landasan bandara sudah ada sebuah pesawat pribadi milik keluarga hartawan yang terparkir. Novia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa yang akan menjemputnya adalah sebuah pesawat pribadi. Tommy membawanya naik pesawat, dan saat dia melihat interior mewah yang seperti istana, matanya hampir melotot keluar. Melihat badan Novia yang kotor, Tommy berkata dengan mengerutkan kening, "Di belakang pesawat ada kamar mandi. Masuklah dan mandi. Jangan sampai kau mengotori pesawat tuan kami." Novia buru-buru mengangguk dan dengan hati-hati menuju ke bagian belakang pesawat pribadi itu. Di sana ternyata ada kamar mandi yang sangat mewah. Meski kecil, tetapi bisa digunakan untuk mandi. Sungguh luar biasa. Saat dia bersiap untuk mandi, pesawat sudah mulai meluncur. Melihat pesawat akan segera lepas landas, orang lain sudah duduk di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman. Tetapi dia takut tubuhnya yang kotor akan mengotori kursi, jadi dia segera memegang pegangan dan berdiri tegak. Hingga pesawat lepas landas dan mencapai ketinggian tertentu, lalu mulai terbang dengan stabil. Barulah Novia bisa mandi di kamar mandi. Setelah mandi, Novia mengenakan pakaian baru yang dibawakan oleh staf pesawat, lalu dengan hati-hati duduk di kursi menunggu nasib yang akan menimpanya. Novia bukanlah orang bodoh. Meskipun dia tahu mengapa keluarga hartawan datang menyelamatkannya, dia yakin bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Keluarga hartawan pasti memiliki alasan untuk menyelamatkannya. Kemudian dia teringat akan keluarganya. Dia tidak tahu bahwa suaminya, putranya, dan putrinya saat ini mengira dia melarikan diri dengan membawa semua uang keluarga bersama seorang pria muda tampan. Dia juga tidak tahu bahwa saat ini keluarganya sangat membencinya. Yang ada di benaknya saat ini hanyalah keluarganya. Dia merindukan suaminya, putranya,
dan putrinya. Sebenarnya, Novia bukanlah wanita yang tidak setia. Selama bersama Paul, dia selalu berusaha menjalani kehidupan keluarga yang baik, tanpa ada niat jahat. Namun, sejak dia dikirim ke tambang batu bara, hampir setiap hari dia mengkhianati suaminya dengan seorang mandor kotor yang menjijikkan. Hal ini membuat hatinya merasa sangat gelisah. Dia tidak tahu apakah suaminya akan merasa kasihan atau marah padanya seandainya suaminya mengetahui pengalamannya selama ini. Memikirkan hal ini, Novia memutuskan untuk merahasiakan semua ini dan tidak memberitahu siapapun. Ketika pesawat tiba di wilayah utara, langit sudah mulai terang. Konvoi mobil keluarga hartawan sudah menunggu di sana. Setelah pesawat tiba, mereka langsung membawa Novia ke villa besar keluarga hartawan. Semalaman, Doni dan Alvin tidak tidur. Itu bukan karena mereka menunggu Novia, tetapi karena kekhawatiran besar yang membuat mereka tidak bisa tidur. Tidak hanya mereka berdua, beberapa saudara Doni, serta anak-anak mereka, total sekitar 20 hingga 30 kerabat langsung, duduk di ruang tamu sepanjang malam. Video Ateng dan anggota utama pengemis yang tenggelam masih menyebar di internet. Setiap orang yang melihat video ini memaki keluarga hartawan di dalam hati mereka berkali-kali. Oleh karena itu, reputasi keluarga hartawan terus merosot. Dalam situasi seperti ini, semua anggota keluarga hartawan merasa cemas dan sulit tidur. Ketika Novia dibawa ke rumah keluarga hartawan, Tommy tidak langsung membawanya ke ruang tamu, melainkan menempatkannya sementara di area tempat tinggal para pelayan. Kemudian dia menelpon Doni dan Alvin. Mendengar bahwa Novia telah dibawa kembali, Doni dan Alvin segera pergi menemuinya. Begitu bertemu, Novia langsung berlutut dan menghaturkan terima kasih atas penyelamatan mereka. Dengan wajah tanpa ekspresi, Alvin berkata, "Novia, kami menyelamatkanmu bukan karena simpati, tetapi karena kami ingin kau melakukan sesuatu untuk kami." Novia buru-buru bertanya, "Apa yang harus aku lakukan? Katakan saja." Alvin menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tahu kau punya dendam dengan Andi Rewa. Begitu juga aku. Dendamku dengan Andi adalah dendam yang tidak bisa dimaafkan. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kau ingin membalas dendam pada Andi Rewa?" Novia dengan marah berkata, "Sampah itu hampir membunuhku dan membuatku banyak menderita. Aku sudah lama ingin mencabik-cabik tubuhnya." Alvin mengangguk puas dan berkata, "Bagus. Kalau begitu, aku akan mengirimmu kembali ke Makassar. Tugasmu adalah melakukan segala cara untuk membalas dendam pada keluarga Andi. Berikan semua usaha terbaik yang kau miliki." Novia tanpa ragu langsung setuju. Bahkan meskipun Alvin tidak menyuruhnya, begitu dia punya kesempatan kembali, dia pasti akan mencari Andi untuk balas dendam. Setelah menyatakan persetujuannya, Novia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah kau tahu bagaimana keadaan suamiku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, dan ibu mertuaku sekarang?" Alvin tertawa dingin. "Mereka sangat menderita sekarang. Beberapa waktu yang lalu, mereka dimasukkan ke dalam penjara oleh Andi Rewa dan sampai sekarang belum dibebaskan." Novia terkejut mendengar bahwa keluarganya semua masuk penjara. Dengan cemas dia bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah mereka baik-baik saja? Kapan mereka bisa keluar?" Alvin berkata, "Mereka masuk penjara karena ulah Andi. Aku yakin
sekarang mereka juga pasti sangat membenci Andi. Novia dengan cemas bertanya, "Tuan, bisakah kau membebaskan keluargaku? Aku mohon padamu." Alvin dengan tenang berkata, "Tentu saja, aku bisa membebaskan mereka. Tetapi aku ingin bertanya padamu, kalau aku membebaskan mereka, apakah mereka akan mendengarkan perintahku untuk melawan Andi?" Novia segera mengangguk, "Iya, itu pasti. Sejujurnya, seluruh keluargaku sangat menderita karena Andi. Grup Tama milik ibu mertuaku dihancurkan oleh Andi. Tabungan keluarga milikku dan suamiku juga dihabiskan oleh Andi. Anak laki-lakiku yang seharusnya menjadi penerus grup Tama, akhirnya tidak memiliki apa-apa dan menjadi pecundang. Itu juga karena Andi. Anak perempuanku yang seharusnya menikah dengan anggota keluarga Harun, akhirnya pertunangannya dibatalkan. Itu juga karena Andi." Ketika sampai di titik ini, Novia sangat marah sehingga hampir kehilangan kendali emosi dan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, emosinya benar-benar tidak terkendali. Dia menangis dengan keras. "Aku dikirim ke tambang batu bara yang gelap itu dan menjalani kehidupan seperti di neraka untuk waktu yang sangat lama. Semuanya juga karena Andi. Seluruh keluargaku memiliki dendam yang tidak bisa dimaafkan terhadapnya." Alvin dan ayahnya saling memandang dengan tatapan penuh kegembiraan. Mereka menginginkan orang-orang yang memiliki dendam besar dengan Andi untuk dijadikan pion mereka. Keluarga Tama yang terdiri dari 5 orang, semuanya adalah musuh bebuyutan Andi. Selama mereka dibebaskan dan dikirim ke hadapan Andi, mereka pasti akan membuat Andi sangat menderita. Mereka adalah kandidat ideal untuk menjadi pion dalam rencana ini. Dengan cara ini, energi Andi pasti akan sangat terkuras, dan itu memberikan keluarga hartawan lebih banyak kesempatan untuk menyerangnya tanpa diduga. Sementara itu, pada saat ini, di pusat penahanan, Nyonya Tama dan Kasna sudah tinggal di pusat penahanan selama beberapa hari. Nyonya Tama dan Kasna tidak diperlakukan dengan buruk karena mereka mengenal Rani, preman penjara wanita. Namun Paul dan Basri tidak seberuntung itu. Karena mereka adalah pendatang baru, keduanya diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka tidak hanya harus melakukan banyak pekerjaan, tetapi jatah makanan mereka yang sedikit juga sering dirampas oleh orang lain, sehingga mereka tidak pernah merasa kenyang. Semakin buruk situasinya, semakin besar perasaan benci Paul terhadap Novia. Dia merasa bahwa Novia pasti sedang menikmati hidup bersama pria lain dengan seluruh harta benda mereka. Kalau bukan karena Novia yang mengambil semua uang mereka, bagaimana mungkin dia bisa jatuh ke dalam keadaan seperti ini? Awalnya, keempat anggota keluarga ini dijatuhi hukuman penahanan selama 15 hari. Namun, beberapa hari sebelum mereka seharusnya dibebaskan, mereka terkejut ketika mengetahui bahwa mereka dibebaskan lebih awal setelah makan siang hari ini. Saat mengetahui dirinya akan dibebaskan, Nyonya Tama justru panik dan enggan meninggalkan selnya. Sekarang, dia benar-benar tidak ingin menghadapi kenyataan yang kejam. Bagaimanapun, dia tidak punya uang sepeser pun, dan rumah keluarga mereka sudah disita. Keluar dari penjara berarti tidak ada makanan dan tempat tinggal. Dia merasa lebih nyaman tinggal di penjara. Rani yang mengetahui bahwa Nyonya Tama akan menjadi tunawisma setelah keluar, segera berteriak dari belakang, "Nenek, aku punya jalan keluar untukmu. Setelah keluar, pergilah ke halte bus dan halangi bus. Jangan biarkan bus bergerak. Polisi akan menangkapmu lagi karena mengganggu ketertiban umum."
Nyonya Tama merasa lega mendengarnya dan segera berkata, "Rani, terima kasih banyak. Tunggulah aku pasti akan kembali." Kasnah mengikuti neneknya tanpa berkata apa-apa. Saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang gadis muda yang cukup cantik, dia tidak ingin tinggal di penjara, tetapi juga tidak tahu bagaimana mencari nafkah setelah keluar dari sini. Dia pernah berpikir untuk bekerja di tempat karaoke sebagai seorang pelayan. Kalau bertemu dengan pelanggan kaya, mungkin dia bisa menemani mereka secara pribadi untuk mendapatkan uang tambahan. Bagaimanapun, reputasinya di kota Makassar sudah hancur. Dengan pikiran itu, dia memutuskan kalau neneknya ingin kembali ke penjara setelah keluar, dia tidak akan ikut campur. Petugas penjara membawa mereka keluar dari sel dan menuju kantor khusus untuk mengurus prosedur pembebasan. Begitu masuk, mereka melihat seorang pria berpakaian mewah berdiri di dalam kantor. Beberapa petugas penjara mengelilinginya dengan sikap hormat. Pria itu melihat Nyonya Tama dan Kasnah masuk, lalu dia bertanya dengan tenang, "Kalian keluarga Tama, bukan?" Nyonya Tama segera mengangguk. Sebagai seseorang yang berpengalaman, dia bisa melihat bahwa pria ini tampak berpengaruh. Jadi dia bertanya, "Tuan, apakah kau mencari kami?" Pria itu mengangguk dan berkata, "Aku yang membebaskan kalian. Putra dan cucumu juga sudah kubebaskan. Sekarang aku akan membawa kalian untuk bertemu dengan mereka." Nyonya Tama tidak berpikir terlalu jauh. Bagaimanapun, dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin ada yang ingin mencelakainya. Selain itu, pria ini benar-benar telah membebaskannya. Karena itu, dia memutuskan untuk ikut dan melihat apa yang akan terjadi. Mungkin ini adalah peluang baru. Mereka menyelesaikan prosedur, mengambil pakaian dan barang-barang mereka, lalu berganti pakaian dan mengikuti pria itu keluar dari pusat penahanan. Di luar pusat penahanan, 2 mobil Rolls-Royce Phantom telah menunggu. Pria itu berbalik kepada Nyonya Tama dan Kasnah lalu berkata, "Kalian berdua naik mobil belakang." Melihat 2 Rolls-Royce Phantom, Nyonya Tama merasa sangat bersemangat. Mereka yang mampu mengendarai Rolls-Royce pasti bukan orang biasa. Bahkan pada masa kejayaan keluarga Tama, mereka tidak mampu membeli satupun Rolls-Royce. Meskipun mereka mampu membelinya, mereka tidak memiliki status dan kekayaan yang cukup untuk itu. Nyonya Tama berkata, "Terima kasih Tuan, kami akan naik mobil yang di belakang." Setelah itu dia membawa Kasnah ke mobil belakang. Ketiganya masuk ke dalam mobil dan kedua mobil mulai bergerak menuju pinggiran kota. Setelah 20 menit berkendara, Nyonya Tama terkejut dan berkata kepada Kasnah, "Sepertinya jalan ini menuju bandara." Kasnah mengangguk dan berkata, "Beberapa kilometer lagi kita akan sampai di jalan tol bandara." Nyonya Tama mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak tahu siapa pria di depan itu. Apakah mungkin ayah dan saudaramu juga dibawa ke bandara?" Kasnah menjadi cemas dan berkata, "Nenek, apakah mungkin mereka dikirim oleh Andi? Apakah mereka ingin mengusir kita dari Makassar dan melarang kita kembali?" Nyonya Tama menggelengkan kepalanya. "Sampah itu tidak akan sebaik itu. Dia tidak akan membebaskan kita. Dia justru akan mencoba membuat kita tinggal lebih lama di dalam, bahkan mungkin seumur hidup." Sementara itu, 2 Rolls-Royce Phantom terus melaju menuju jalan tol bandara dan dengan cepat menuju bandara. Nyonya Tama dan Kasnah semakin bingung. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa tujuan mereka di bandara. Meskipun sangat bingung,
Nyonya Tama tahu bahwa pada saat seperti ini, berpikir terlalu banyak tidak ada gunanya. Karena dia sudah berada di mobil orang lain, maka lebih baik dia mengikuti arus dan melihat apa yang terjadi. Selain itu, firasatnya mengatakan bahwa meskipun orang-orang ini terlihat misterius, tetapi mereka sepertinya tidak berniat mencelakainya. Bagaimanapun, sekarang dia benar-benar miskin dan tidak punya apa-apa. Kalau seseorang ingin mencelakainya, mereka tidak akan mau repot-repot sampai sejauh ini. Dengan pemikiran itu, Nyonya Tama merasa sedikit lega. Dia pun duduk dengan tenang di dalam mobil dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Dua mobil Rolls-Royce itu langsung menuju ke bandara dan masuk ke dalam hanggar kecil di bandara. Di dalam hanggar itu sudah terparkir pesawat pribadi milik keluarga hartawan. Pesawat ini adalah pesawat yang kemarin malam membawa Novia. Melihat pesawat pribadi yang ada di depannya, Nyonya Tama terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kalau Rolls-Royce adalah mainan bagi para miliarder, maka pesawat pribadi adalah mainan bagi orang-orang yang super kaya. Memiliki pesawat pribadi tidak hanya membutuhkan biaya pembelian, tetapi juga biaya untuk mempekerjakan kru, termasuk 2 pilot, beberapa teknisi, dan beberapa pramugari. Biaya perawatannya dan penyimpanan pesawat serta biaya lepas landas dan pendaratan di bandara, semuanya sangat tinggi. Ketika Nyonya Tama melihat pesawat pribadi itu, dia segera menyadari bahwa di balik itu pasti ada keluarga yang sangat kuat. Dua mobil Rolls-Royce itu berhenti di sebuah pesawat, dan Nyonya Tama serta Kasnah turun dari mobil. Kasnah juga terpesona oleh pesawat pribadi itu. Pada saat itu, sosok yang familiar tiba-tiba muncul dari dalam pintu pesawat dan berseru, "Nenek, Kasnah!" Mendengar suara itu, keduanya melihat ke atas dan ternyata yang keluar dari pesawat itu adalah Basri. Nyonya Tama sangat terkejut dan berkata, "Basri, bagaimana kau bisa ada di sini? Di mana ayahmu?" Baru saja Nyonya Tama selesai bicara, putra sulungnya Paul juga keluar dari pesawat. Nyonya Tama sangat terharu, tetapi melihat putra dan cucunya yang terlihat lebih kurus, hatinya terasa sakit. Sebelumnya Nyonya Tama tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak memperhatikan hal lain. Namun, setelah mengalami penahanan, melihat putra dan cucunya lagi, dia merasakan perasaan kekeluargaan yang sangat dalam. Pada saat ini, Paul dan Basri berlari ke arah Nyonya Tama. Nyonya Tama memeluk putra dan cucunya itu sambil menangis terseduh-seduh. "Anakku, cucuku, kalian benar-benar menderita." Basri menghapus air matanya dan dengan terseduh-seduh berkata, "Nenek tidak tahu betapa menderitanya kami selama ini. Aku dan ayahku mengalami kesulitan yang belum pernah kami alami seumur hidup kami." Paul juga menghela nafas dan berkata, "Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Itu hanya akan menambah beban pikiran." Nyonya Tama mengangguk dan segera bertanya, "Paul, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membebaskan kita?" Paul menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Basri dan aku tiba-tiba dibawa keluar. Lalu mobil mereka mengantar kami ke sini dan menyuruh kami menunggu. Kami juga tidak tahu siapa mereka." Pada saat itu, pria yang mengeluarkan Nyonya Tama dan Kasnah berjalan cepat ke arah mereka berempat dan berkata, "Perkenalkan, namaku Kelvin. Aku adalah anggota keluarga hartawan. Kakakku bernama Doni Hartawan. Kalian seharusnya pernah mendengarnya."
keempat anggota keluarga Tama benar-benar terperangah. Keluarga hartawan? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang keluarga hartawan? Keluarga hartawan adalah keluarga nomor satu, jauh lebih kuat daripada keluarga Wirawan. Keluarga Tama tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berhubungan dengan keluarga hartawan. Kali ini, keluarga hartawan yang menyelamatkan mereka. Ini benar-benar ajaib. Apakah keluarga Tama akan mendapat keberuntungan? Dengan pikiran ini, Nyonya Tama tersenyum penuh kekaguman kepada Kelvin dan bertanya, "Tuan Kelvin, bolehkah aku tahu apa tujuanmu membawa kami ke sini?" Kelvin berkata dengan datar, "Aku diutus oleh kakakku untuk menjemput kalian, tetapi aku tidak tahu detailnya. Waktunya mendesak, jadi kalian tidak perlu bertanya banyak. Naiklah ke pesawat dulu. Setelah sampai, kakakku yang akan menjelaskannya." Nyonya Tama segera mengangguk dan berkata, "Benar, kita tidak boleh membuang waktumu, apalagi waktu kakakmu. Mari kita naik pesawat dan bertemu dengan kakakmu." Kelvin mengangguk, lalu berjalan ke pesawat. Keempat anggota keluarga Tama segera mengikuti dari belakang dan naik ke pesawat. Di dalam hati mereka semua berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah tiba di wilayah utara. Meskipun mereka belum pernah mendengar nama Kelvin sebelumnya, namun mereka sangat familiar dengan nama besar Doni Hartawan. Doni adalah putra tertua dari kepala keluarga hartawan dan pewaris saat ini. Bisa dibilang, Doni adalah penguasa keluarga hartawan. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan hingga mendapat perhatian dari penguasa keluarga hartawan. Tetapi hal ini tampaknya menjadi pertanda baik bagi kebangkitan keluarga Tama. Meskipun mereka tidak banyak bicara selama perjalanan, namun pikiran mereka masing-masing penuh dengan harapan. Segera pesawat mulai menurun dan mendarat di bandara. Setelah pesawat mendarat, 2 mobil Rolls-Royce sudah menunggu di sana. Kelvin naik ke salah satu mobil, sedangkan keempat keluarga Tama naik ke mobil lainnya. Kemudian kedua mobil tersebut segera menuju ke villa keluarga hartawan tanpa henti. Saat itu, Doni sedang menatap layar perdagangan saham dengan wajah gelap karena reputasi keluarga hartawan jatuh drastis kemarin dan menjadi sasaran serangan serta cacian di seluruh internet. Beberapa perusahaan yang terdaftar di bawah nama keluarga hartawan semuanya mengalami penurunan harga saham ketika pasar dibuka pagi ini. Pasar sudah ketakutan dengan situasi keluarga hartawan. Semua orang berusaha menjual saham mereka secepat mungkin, sehingga Doni memperkirakan bahwa pasar besok akan tetap anjlok, bahkan mungkin akan terus anjlok selama beberapa hari ke depan. Nilai pasar keluarga hartawan setidaknya akan turun 50%. Kalau dia bisa menemukan kesempatan untuk memulihkan reputasi keluarga hartawan, maka harga saham tersebut mungkin akan naik kembali. Tetapi kalau tidak, maka keluarga hartawan mungkin akan jatuh untuk selamanya. Jadi, beban yang dia pikul sangat berat dan hampir membuatnya sulit bernafas. Selain itu, kepala keluarga hartawan saat ini sedang koma, yang membuat Doni merasa kehilangan tumpuan utamanya. Kalau melihat keluarga-keluarga besar di seluruh negeri, sebagian besar didirikan oleh generasi yang lebih tua. Keluarga hartawan dan keluarga wirawan semuanya dibangun oleh para orang tua yang berjuang keras saat masih muda. Namun, keluarga seperti ini sering menghadapi situasi yang memalukan, di mana generasi berikutnya tidak sebaik pendahulunya. Kepala keluarga hartawan pada masanya adalah seorang tokoh legendaris
Meskipun mungkin tidak terkenal di seluruh negeri, tetapi dia adalah sosok yang sangat berpengaruh di pulau ini. Namun, kemampuan Doni jauh di bawah ayahnya. Kalau Doni memulai dari nol, bahkan dengan segala upaya maksimalnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai 1/10 dari apa yang dicapai oleh ayahnya. Kalau Doni sendiri seperti itu, bayangkan betapa lebih buruk lagi putra-putranya. Edo hanya bisa merayu wanita dan menghabiskan uang. Selain itu tidak ada yang bisa dia lakukan. Sedangkan Alvin, meskipun sedikit lebih baik daripada adiknya, tetapi dia juga tidak banyak membantu. Kenapa di keluarga-keluarga besar, generasi demi generasi semakin menurun kualitasnya? Sebenarnya ini sangat berkaitan dengan lingkungan tempat mereka hidup. Generasi tua lahir dari kondisi sulit. Setiap sen yang mereka dapatkan juga diperoleh dengan taruhan nyawa. Jadi, pada masa itu, siapapun yang bisa membangun kerajaan bisnis bukanlah orang biasa. Bisa dikatakan mereka semua adalah elit. Namun ketika mereka telah berhasil membangun kerajaan bisnis mereka, anak-anak mereka lahir dan langsung menikmati kehidupan yang nyaman dan berkecukupan. Dalam kondisi ini, mereka tidak perlu berjuang keras dan tidak perlu mempertaruhkan nyawa, sehingga sifat agresif mereka menjadi jauh lebih lemah. Saat cucu mereka lahir, mereka sudah lahir dengan sendok emas di mulutnya. Jangankan untuk berjuang keras dan mempertaruhkan nyawa, bagi mereka yang lahir dengan sendok emas ini, meminta mereka untuk bangun pagi setiap hari saja adalah harapan yang tidak mungkin tercapai. Jadi, bagaimana bisa berharap mereka memiliki semangat juang dan sifat agresif seperti serigala? Doni juga sangat sadar bahwa kemampuannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan ayahnya, dan dia juga tahu bahwa anaknya jauh lebih buruk dibandingkan dengan dirinya. Dalam situasi ini, dia merasakan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesepian ini adalah rasa tidak berdaya. Mereka tidak ada orang di dunia yang bisa membantunya, dan satu-satunya yang bisa membantunya, yaitu ayahnya, juga sudah terkena stroke dan koma. Saat dia sedang merenung, adiknya Kelvin melangkah masuk dan berkata, "Kak, keluarga yang kau suruh untuk kubawa dari Makassar sudah tiba." Doni mengangguk dan bertanya, "Di mana mereka sekarang?" Kelvin berkata, "Mereka di ruang tamu." Doni mengangguk, "Baiklah, aku akan pergi melihat mereka dulu. Kau pergilah, panggil Novia." Kelvin segera mengangguk dan melangkah untuk mencari Novia. Doni menyalakan cerutu, lalu sambil menghisap, dia keluar dari ruang kerjanya dan melangkah ke ruang tamu. Di ruang tamu, keluarga Tama yang terdiri dari 4 orang sedang menunggu dengan cemas. Melihat Doni keluar, 4 orang itu langsung terlihat bersemangat. Wajah mereka penuh dengan senyum yang mencilat. Sebagai kepala keluarga, Nyonya Tama segera masuk, maju ke depan. Dia tersenyum lebar dan berkata, "Ah, Tuan Doni, dulu aku hanya melihatmu di televisi, tapi hari ini akhirnya aku bisa melihatmu secara langsung. Ternyata kau lebih berwibawa daripada di televisi." Doni mengangguk tanpa ekspresi. Tentu saja dia tidak akan menganggap serius pujian seorang nenek tua. Jadi dia berkata dengan datar, "Aku memerintahkan Kelvin untuk membawa kalian ke sini karena ada 2 tujuan." Nyonya Tama segera berkata, "Tuan Doni, apapun permintaanmu atau apapun yang kau inginkan untuk kami lakukan, katakan saja." Doni mengangguk dan berkata, "Tujuan pertama adalah mempertemukan kalian dengan seseorang. Tujuan kedua adalah meminta kalian membantuku melawan seseorang." Nyonya Tama sangat sadar
kalau keluarga hartawan adalah penyelamat keluarga Tama. Dulu keluarga Tama ingin menjadi pelayan keluarga besar, tetapi keluarga besar tidak pernah memandang mereka. Tetapi sekarang berbeda. Sekarang keluarga Tama punya kesempatan untuk menjadi pelayan keluarga hartawan. Ini adalah kesempatan langka. Jadi dia segera berkata dengan penuh penghormatan, "Tuan Doni, keluarga Tama akan mengikuti perintahmu. Siapapun yang kau suruh untuk kami temui, akan kami temui. Siapapun yang kau suruh untuk kami lawan, akan kami lawan." Saat Nyonya Tama sedang berbicara, Kelvin datang bersama Novia. Doni menunjuk ke arah Novia dan berkata kepada keluarga Tama, "Orang yang ingin kupertemukan dengan kalian adalah dia." Keluarga Tama melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat Novia. Wajah mereka langsung berubah menjadi sangat jelek. Paul langsung marah. Dia menggertakkan gigi dan mengutuk, "Novia, kau perempuan jalang yang tidak tahu malu. Hari ini aku pasti akan memukulmu sampai mati." Selama waktu ini, Paul sangat membenci Novia. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh wanita yang dicintainya. Ketika Novia menghilang, Paul dipengaruhi oleh Andi Rewa hingga dia percaya kalau Novia benar-benar melarikan diri dengan pria lain. Ditambah lagi saat itu, semua uang keluarga ada pada Novia, sehingga dia semakin membenci Novia. Selama hari-hari dan malam-malam yang telah berlalu, setiap kali dia memikirkan Novia, dia sangat ingin memukuli Novia sampai setengah mati. Namun, dia juga tahu karena Novia melarikan diri dengan uang, maka seumur hidup dia tidak mungkin bertemu lagi dengan Novia. Bahkan sangat mungkin Novia langsung melarikan diri ke luar negeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini dia akan bertemu dengan Novia yang sangat dibencinya. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung menyerbu ke arah Novia dan menampar wajah Novia dengan keras. Satu tamparan itu membuat Novia terjatuh ke lantai. Setelah menamparnya, Paul berkata dengan marah, "Perempuan jalang, kau masih berani kembali. Kau bawa kemana uangku? Kau tidak tahu, karena ulahmu, keluarga kita hidup sengsara sekarang." Novia terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau suaminya yang sangat dirindukannya akan langsung menamparnya begitu bertemu. Kakinya masih agak pincang. Dia hanya bisa berjuang untuk bangun dan berteriak, "Paul, kenapa kau memukulku?" Paul mengutuk dengan menggertakkan gigi, "Kenapa aku memukulmu? Aku tidak hanya akan memukulmu, aku akan membunuhmu. Berani-beraninya kau mengambil uangku dan pergi dengan pria lain tanpa menyisakan 1 sen pun untukku. Kau benar-benar berhati kejam." Novia berteriak dan berkata, "Paul, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah pergi dengan pria lain. Aku dijebak oleh Andi Rewa." Paul mengerutkan keningnya. Apa? Apa hubungannya hal ini dengan Andi?" Novia teringat penderitaan yang dialaminya selama beberapa hari ini. Dia langsung menangis dan berkata, "Apakah kau ingat kalau waktu itu kita ingin menjebak Carla?" Paul mengangguk. "Tentu saja, aku tidak lupa." Novia menangis dan berkata, "Awalnya semuanya sudah hampir selesai, tetapi tiba-tiba Andi Rewa datang dan membawa orang-orang untuk memukuli kami. Lalu dia memaksa aku untuk menyumbangkan semua uang yang ada di rekening bank, dan kemudian mengirim kami semua ke tambang batu bara untuk menggali batu bara." Sampai di sini, air mata Novia sudah seperti hujan. Dia mengusap air matanya dan dengan terisak melanjutkan, "Kau tahu betapa menderitanya aku selama ini? Setiap hari aku bekerja di tambang batu bara yang gelap gulita dan hanya bisa istirahat 4 atau 5 jam sehari. Sisa waktuku dihabiskan untuk bekerja di dasar tambang batu bara. Aku kekurangan makan, kekurangan pakaian,
dan sering dipukul. Aku mengalami siksaan seperti di neraka. Dan kau bukan hanya tidak mencariku dan menyelamatkanku, tetapi sekarang setelah aku diselamatkan oleh orang-orang keluarga hartawan, kau malah memukulku dan menuduhku pergi dengan pria lain. Apakah ini caramu memperlakukanku?" Mendengar ini, Paul sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa istrinya bukan hanya tidak membawa uang untuk hidup enak dengan pria lain, tetapi malah menderita dengan begitu parah. Dalam sekejap, hatinya dipenuhi rasa sakit dan penyesalan terhadap istrinya, dan dia juga menjadi lebih membenci Andi Rewa. Ternyata, orang yang mengambil semua uangnya dan mengirim istrinya ke tambang batu bara adalah Andi Rewa. Di sampingnya, Basri dan Kasnah juga sangat marah dan menggertakkan gigi. Beberapa waktu lalu, kedua orang itu, seperti ayah mereka, sangat membenci ibu mereka yang melarikan diri dengan uang dan sangat egois. Selama menjalani hari-hari sulit ini, mereka tidak berhenti mengutuki ibu mereka di dalam hati. Namun, hari ini, mereka baru tahu bahwa ibu mereka hidup lebih sengsara dari mereka, bahkan jauh lebih sengsara. Mereka berempat hanya menderita di rumah tahanan, sementara Novia menderita siksaan di tambang batu bara. Di sisi lain, wajah Nyonya Tama tampak sangat suram. Dia tidak bersimpati dengan penderitaan Novia, tetapi malah lebih bersimpati pada uang yang hilang karena ulah Andi Rewa. Memikirkan hal ini, Nyonya Tama dengan marah berjalan menuju Paul dan langsung menamparnya dengan keras saat dia lengah. Tamparan itu membuat Paul terkejut. Dia menatap ibunya dan bertanya dengan terkejut, "Ibu, kenapa ibu memukulku?" Nyonya Tama dengan marah mengutuk, "Aku memukulmu karena kau tidak setia dan tidak berbakti. Aku sudah lama berkata berikan uang itu padaku, berikan uang itu padaku. Tapi kau malah menyembunyikannya dariku dan tetap memegang uang itu. Lalu hasilnya apa? Keluarga Tama hancur dan uangmu juga hilang." Mendengar ini, Paul langsung merasa malu dan menundukkan kepalanya. Seandainya dia tahu bahwa uang itu akan habis oleh Andi Rewa, lebih baik dia memberikan uang itu kepada ibunya, setidaknya bisa membantu menyelesaikan masalah keluarga Tama. Namun, pada saat itu, dia tidak ingin tenggelam bersama keluarga Tama, sehingga dia memiliki pemikiran egois. Tetapi siapa sangka, semuanya malah berakhir kacau. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat bersalah pada istrinya, ibunya, bahkan kepada kedua anaknya. Lalu memikirkan penderitaan yang dialami istrinya. Hatinya semakin sakit. Dia memeluk Novia dan menangis. Pada saat ini, Doni berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kalian semua memiliki dendam yang mendalam terhadap Andi Rewa. Kalau aku memberi kalian kesempatan untuk membalas dendam, apakah kalian mau menerimanya?" Mendengar ini, Paul langsung berkata, "Mau, aku mau. Aku ingin merobek-robek Andi si sampah itu." Nyonya Tama yang licik sudah bisa menebak bahwa Doni membawa keluarganya ke sini untuk melawan Andi. Itu berarti Doni juga memiliki dendam yang mendalam terhadap Andi Rewa. Maka dia segera mengangguk dan berkata, "Tuan Doni, selama kau memberi kami kesempatan, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Andi Rewa." Basri yang sangat marah berkata, "Siapapun yang memberi aku senjata, malam ini juga aku akan membunuh sampah itu." Doni sangat puas dengan sikap keluarga ini. Inilah yang dia inginkan, kebencian tanpa batas terhadap Andi Rewa. Maka dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Aku juga memiliki dendam mendalam terhadap Andi, dan aku ingin sekali membunuhnya dengan tanganku sendiri."
Musuh dari musuh adalah teman. Itulah sebabnya aku membawa kalian ke sini. Kalau kalian juga ingin membalas dendam, mari kita bekerja sama." Nyonya Tama langsung berkata, "Tuan Doni, kau tinggal memberi perintah apa yang perlu kami lakukan." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.